Putri, jangan sampai terjadi. Ada apa? Ini, Bukankah upacara sudah selesai? ini pasti petugas protokol sudah memberitahumu, kerudung ini harus dibuka oleh Yang Mulia. Secara pribadi, Lalu kemana dia pergi? Putri, maafkan hamba. Aku tanya kemana Yang Mulia pergi, kenapa kamu malah berlutut? Katakan, kemana Yang Mulia pergi? Yang Mulia, Sueyun. Tak kusangka kau begitu keras kepala. Harus menikah pada hari yang sama dengan Putri Liu Song. Yang Mulia, apakah Anda tidak senang? Hanya terlalu merugikanmu. Dengan Yang Mulia di sampingku, Sueyun sama sekali tidak merasa dirugikan. Hanya saja, hari ini adalah hari pernikahanmu. Meninggalkan Putri dan datang ke sini. Tidak menjadikanmu sebagai permaisuri, aku sudah sangat menyesal. Malam ini, aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Apa itu? Lihatlah. Jangan terlalu berisik. Putri, apa kamu baik-baik saja? Yang Mulia, Putri tidak ada di tempatnya. Aku di sini. Putri. Liu Song selalu menekankan tata krama, bagaimana bisa ada putri yang begitu tidak masuk akal? Benar-benar belum pernah terdengar. Di Song yang agung ini, segala hal bisa terjadi, belum pernah terdengar hanya karena kurang pengetahuan, bagaimana bisa menyalahkanku? Apa yang kamu lakukan di atas sana? Tidak tahukah kamu bahwa melihat hal yang tidak pantas itu salah? Kalau aku tidak melihat, bagaimana aku tahu? Kalian melakukan hal yang tidak pantas? Karena tidak bisa meramal masa depan. Maka tidak tahu berarti tidak bersalah. Kembalikan kantong wangiku. Minta maaf dulu. Meninggalkan Putri Song pada malam pernikahan, ini adalah penghinaan terbuka. Siapa yang seharusnya minta maaf? Lan Ruo, bawa dia kembali. Putri, mari kita kembali. Aku akan pergi sendiri. Sekali pukul langsung jatuh. Yang Mulia, seharusnya Anda tidak begitu keras pada Putri.
Bagaimanapun juga dia adalah Putri Liu Song, jauh dari kampung halaman. Sangat menyedihkan. Lidah tajam, tidak mau mengalah sedikit pun. Perilakuku sama sekali tidak bisa menyakitinya. Putri Liu Song bertindak semaunya, aku menyuruhmu untuk mengatur seseorang untuk mendidiknya. Bagaimana hasilnya? Tenang saja, Yang Mulia. Landuo sedang mendidiknya dengan baik. Pasti sudah ada kemajuan yang signifikan. King Yu, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ini terlalu berbahaya, Putri. Lebih tinggi lagi. Turun. Putri. Putri. Pergi. Putri. Yang Mulia. Putri. Yang Mulia, maafkan hamba. Hamba lalai, hingga membuat Putri terluka. Landuo, aku menyuruhmu untuk mendidiknya dengan baik. Tapi malah membawanya bermain. Pelit. Apa sih? Cuma ditekan sedikit, kamu malah untung. Malah. Kamu jelas-jelas. Mengira aku sengaja menggoda kamu, ya? Kampungan banget. Coba lihat wajahmu dulu sebelum bicara. Bawa dia pergi. Aku akan kembali bermain sore nanti. Ayo, Putri. Cari orang lain untuk mengajarinya tata krama. Baik. Hormat pada Putri. Tuan. Lepaskan tuan saya sekarang juga. Suayun. Tuan. Suayun. Tuan. Berhenti. Aku baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Putri, tuan kami tubuhnya lemah. Meskipun kamu kesal, jangan melampiaskannya padanya. Tubuhnya begitu lemah, bagaimana bisa menahannya? Salah. Di mana hamba salah?
Perkataanmu salah 3 hal. Pertama, tadi aku tidak menyentuhnya. Kamu yang menyuruhku melepaskannya. Kedua, airnya dangkal, mana mungkin tenggelam? Airnya tidak dalam tapi dingin. Tuan kami tubuhnya lemah. Kena angin pasti berakibat fatal. Mana mungkin dia sengaja melompat ke dalam? Tentu saja untuk memfitnahku. Kamu memfitnah B11. Jangan sembarangan bicara. Paduka lihatlah, Selir telah menyakiti Tuan, bahkan masih memfitnahnya. Apa yang kamu lakukan? Untuk yang ketiga, Sueyun, apa yang kamu lakukan? aku Liu Juyu akan menghukum orang. Langsung lempar saja. Sueyun, Tuan, Paduka, apa yang begitu mendesak? Ibu Suri Feng mengirim pesan. Mohon Selir Raja Wali menghadiri pesta istana 3 hari lagi. Pesta istana. tapi Paduka tenang, Ibu Suri mengirim guru etiket. Khusus mengajari Selir tata krama agar tidak memalukan. Wibawa Kerajaan Wali. Ayo pergi lihat. orang Han paling memperhatikan tata krama, dan kamu sama sekali tidak mengerti tata krama Wei. Selir berstatus mulia adalah teladan wanita Wei. Setiap gerak-gerik dan ucapanmu harus sangat hati-hati. Selir, pegang cangkir dengan 2 tangan. Minum teh tidak bol deputer. Astaga, Saat minum teh, tangan tidak boleh lebih tinggi dari hidung. Cepat turunkan. cepat turunkan dan ulangi. Kerajaan punya harga diri. Jalan jangan menoleh, bicara jangan buka bibir. Duduk jangan gerak lutut, berdiri jangan gojangkan rok. Senang jangan tertawa keras, marah jangan berteriak. Ini semua harus kamu ingat baik-baik, jangan salah lagi. Selir suka bertengkar dengan Raja Wali, benar kan? Aku tidak. Romzi yang tidak masuk akal. Selir, wanita menikah, suami adalah segalanya. Kata suami adalah langitmu, apalagi suamimu. Adalah Raja Wali Wei, statusnya mulia. Bagaimana bisa menyebut namanya langsung? Kalau sudah berjanji nikah, dia langit, aku juga langit. Panggil dia, suruh langit ini datang bersujud. Maafnya. Kamu keterlaluan. Selir, Kingiu. sudah cukup belum? Balas pukul. Berhenti. Paduka tolong aku, Qingwe Janggon. Yang mulia, tolong aku. Pernikahan Wei dan Song bertujuan untuk mempromosikan perdamaian. Perilakumu ini akan membuat orang lain berpikir kamu tidak berpendidikan. Kamu sedang memberitahu aku tentang logika? Ya, Baiklah, kalau begitu aku juga akan memberitahumu tentang logika. Setelah Kaisar Gaozong dari Wei wafat, Ibu Suri Feng di usia mudanya dengan kuat mendukung Kaisar muda naik tahta, menumpas pemberontakan Yihun, menyelamatkan negara yang hampir runtuh. Betapa gagah dan bangganya. Namun beberapa tahun kemudian, dia menyembunyikan ketajamannya, tidak melakukan apa-apa, malah memaksa wanita untuk mempelajari kata-kata Ongmeng. Sangat ketinggalan zaman. Apakah setelah menjadi Ibu Suri, dia kehilangan semangatnya dulu, atau cukup. tidak ingin membicarakan Wei? Baiklah, mari bicara tentang wanita Han. Gubernur Wuji, Wang Ningxi, gagal mempertahankan wilayahnya. Kabur dengan panik. Istrinya, Xie Doyun, mendengar musuh datang tetapi tetap tenang, mengambil pisau dan keluar, membunuh beberapa orang. Wanita, pertama-tama adalah manusia baru kemudian dibedakan pria dan wanita. Aturan apa ini? Di depan musuh besar, semuanya omong kosong. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Tentu tidak bisa. Kamu coba keluarkan gading untuk kulihat. Tidak belajar aturan dengan baik, malah banyak bicara. Apakah kamu takut? Aku takut apa? Tentu takut kalah dengan wanita bangsawan dari Wei kami. Jadi tidak berani bertanding. Kamu sangat licik. Ini taktik provokasi. Jangan cari alasan untuk menolak. Semua ucapan dan tindakan sombongmu hanya menyembunyikan ketakutan dalam hatimu. 3 hari lagi. Jika kamu tidak bisa belajar, hanya akan mempermalukan diri di pesta. Tenang saja, aku pasti tidak akan kalah. Kita lihat nanti.
Pergi dengan baik, tidak perlu antar. Bibi Zhao, tolonglah. Tidak, Yang Mulia, hamba benar-benar tidak berani mengajar lagi. Tidak berani. Bibi Zhao, kamu adalah orang yang dikirim Ibu Suri Feng. Kamu tahu mana yang penting, kan? Permaisuri, aku tidak berani lagi. Ambil ini. Suruh dia terus mengajar. Jika tidak bisa, cambuk dia. Pelayan, sajikan teh. Yang Mulia, selir MA sebelumnya jatuh ke air. Terkejut, sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Yang Mulia tidak perlu terlalu khawatir. Minum obat, istirahat yang cukup, pasti sembuh. Mengerti. Bisa. Baik. Sueyun, 2 hari ini aku selalu memikirkanmu. Ya, lihat. Yang Mulia Taidakpo. Sueyun, 2 hari ini aku sangat mengkhawatirkanmu. Yang Mulia, mohon pulang dulu. Apakah kamu masih marah? Liu Juyu benar-benar keterlaluan. Sama sekali tidak seperti seorang putri. Sueyun hanya tidak ingin Yang Mulia melihat diriku yang lesu. Sueyun, di hatiku kamu yang tercantik. Yang Mulia, kamu tidak menyalahkan Sueyun lagi? Masalah itu memang bukan salahmu, kamu justru korban. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Dengan ucapan Yang Mulia ini, Sueyun sudah sangat puas. Tuan, waktunya minum obat. Aku yang akan melakukannya. Yang Mulia, ini tidak sesuai dengan tata krama. Minum obat yang baik, agar aku bisa tenang. Yang Mulia, Zhao Changshi sudah menunggu di luar halaman selama setengah jam. Suruh dia pergi, hari ini tidak peduli ada urusan sebesar apapun. Aku akan menemani Sueyun. Yang Mulia, Sueyun benar-benar tidak apa. Cepatlah pergi, bagaimana aku bisa mengurungmu di sini? Kalau sampai tersiar, orang akan bilang Sueyun adalah wanita perusak. Untuk Sueyun, meski disebut raja yang bodoh pun tak apa. Yang Mulia bersedia, tapi Sueyun tidak. Yang Mulia cepatlah pergi, kalau tidak, Zhao Changshi benar-benar akan menyalahkanku. Baik, nanti setelah selesai aku akan menemuimu lagi. B11, antarkan Yang Mulia keluar. Ya, Tidak usah. Jaga baik-baik tuanmu. tak disangka Putri Liu Song ini ternyata sangat tidak tahu diri. Untungnya Yang Mulia selalu berada di pihakmu. Sama sekali tidak percaya padanya. Yang Mulia merasa bersalah padaku, makanya baik sekali padaku. Tuan, di hari Yang Mulia, kamulah orang yang paling penting. Mengapa harus bersaing dengan permaisuri wali yang hanya nama saja? Kamu pikir aku peduli dengan gelar permaisuri wali? Hamba salah bicara. Aku tahu waktu itu aku terlalu gegabah. Tapi aku hanya ingin melihat, apakah Yang Mulia akan memanjakanku tanpa syarat, sampai sejauh mana. Meski tahu itu salahku, Yang Mulia akan tanpa ragu berdiri di sisiku. Baginda. Sangge Gu Shui dan Luo Shui Mayuap, penenggelamkan puluhan ribu rakyat. Sampai sekarang banjir masih belum surut, setiap hari ada ribuan korban banjir di daerah Sungai Luo yang mengungsi ke kabupaten sekitarnya. Mohon segera keluarkan Taida. Untuk melanjutkan perbaikan 3 tanggul besar Shangyang, Jicui, dan Yuebei. Guna menanggulangi bencana banjir Sungai Luo. Peduka, banjir memang sangat mendesak, tapi pasukan di Jingzhou juga tidak bisa diabaikan. Meskipun Suesian sudah dihukum mati, Sisa pengikutnya masih bergerak. Pasukan kita kekurangan pakaian dan makanan. Bagaimana bisa berperang? Jenderal Huo sudah mengirim 3 surat permohonan berturut-turut. Mendesak masalah tunjangan tentara tidak bisa ditunda lagi. Wang Yang,
Paduka. Tunjangan tentara harus ditangani, banjir juga harus ditangani, tapi gudang Kementerian Keuangan benar-benar tidak punya. Kalau begitu selesaikan dulu masalah tunjangan tentara. Zhao Shizhong, jika kita mengirim semua uang dan makanan ke medan perang, bagaimana dengan rakyat yang menderita di belakang? Apakah kita harus berdiam diri melihat rakyat mengungsi dan kehilangan tempat tinggal? Mereka semua adalah rakyat yang besar. Apakah Paduka akan meninggalkan mereka? Bagaimana hati bisa tega? Tunjangan tentara tidak cukup, pemberontakan belum reda. Jika terjadi kerusuhan di pasukan, itu akan sangat buruk. Pangeran Kong. Meskipun Jenderal Huo memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak bisa membuat prajurit berperang sambil kelaparan. Yang paling mendesak adalah menaikkan pajak. Paduka, bayarkan hamba yang menanggani ini. Tidak boleh. Paduka, jika pajak dinaikkan, itu akan menambah beban rakyat. Sangat tidak boleh, Perdana Menteri MA. Situasi darurat membutuhkan tindakan darurat. Terpaksa mengambil langkah ini. Hamba juga tidak punya pilihan. Kecuali Yang Mulia Pangeran Wali punya solusi lain. Pangeran Wali, apa pendapatmu tentang hal ini? Pangeran Kang benar, rakyat di daerah bencana tidak bisa diabaikan. Zhao Shizhong juga benar. Tunjangan tentara tidak bisa ditunda lagi. Lalu apa maksud Yang Mulia? Dari dua pilihan, ambil yang lebih ringan. Dibandingkan dengan bahaya perang di masa depan, rakyat saat ini lebih menderita. Hamba berpendapat, sebaiknya berikan dana bantuan bencana terlebih dahulu. Yang Mulia, Pangeran Wali, ini jelas tidak mempertimbangkan masa depan. Bagaimana dengan prajurit di garis depan? Paduka tenang, hamba pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan tunjangan tentara. Pangeran Vali. Waktunya sangat mendesak. Bagaimana caramu? Belum jelas. Belum jelas? Lalu mengapa berjanji? Sungguh konyol. Lalu apa yang ingin Pangeran Kang lakukan? Cukup tambahkan pajak tentara, semua bisa diselesaikan. Lebih baik daripada janji kosong Pangeran Wali. Perdana Menteri MA bilang, itu akan membebani rakyat. Sama saja dengan menghancurkan tembok besar. Jangan bicara lagi tentang menaikkan pajak. Pangeran Wali, aku juga khawatir dengan nasib prajurit di perbatasan. Kamu sendiri yang cari cara, tapi tidak memberikan solusi. Juga tidak ada batas waktu. Apa mereka harus senang dulu lalu kecewa? Kalau begitu, 10 hari. Gaji prajurit di garis depan tidak akan bertahan sebulan. Meskipun kamu berhasil mengumpulkan dan mengirimkannya perlahan ke Jingzhou, saat itu hanya bisa menguburkan Jenderal Huo. Kalau begitu, beri aku waktu 3 hari untuk memikirkan cara mengumpulkan gaji prajurit. Kalau tidak berhasil, Semua kesalahan akan kutanggung sendiri. omongan saja tidak cukup. Bagaimana jika nanti Pangeran Wali tidak mengakui? Tepat 3 hari, tidak kurang tidak lebih. Kita berdua bersumpah dengan tepuk tangan. Sepaket. Harus memikirkan cara mengumpulkan uang dalam 3 hari. Ini seperti mimpi di siang bolong. Benar juga. Apa Pangeran Wali ini sudah gila? Pangeran Kang terus mendesak. Pangeran Wali sudah tidak punya pilihan. Jangan bicara seperti itu. Pangeran Wali berjuang untuk rakyat Wei, tidak ada niat pribadi sama sekali. 3 hari lagi, jika belum ada perkembangan, Pangeran Wali akan sangat malu. Akhirnya hanya jadi keributan saja. Mungkin pajak akan dinaikkan lagi. Rakyat kecil yang akan menderita. Paduka, kebijakanmu terlalu gegabah. Dalam 3 hari, harus memikirkan cara mengumpulkan gaji untuk 300.000 prajurit. Ini benar-benar mustahil. Paduka baru saja menjadi Pangeran Wali. Langsung mengambil tugas yang sangat sulit ini. Jika gagal, Paduka akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tenang, aku punya cara. Kamu, aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Pangeran Wali, semoga sukses. Terima kasih. Paduka, 3 hari sudah habis. Masalah gaji prajurit. Aku sudah memerintahkan orang untuk mempersiapkannya.
saat matahari terbenam. Kita akan mengirimkan yang dibutuhkan keluar kota. Tapi selama 3 hari ini, Paduka tidak keluar rumah sama sekali. Tidak keluar rumah bukan berarti tidak bisa memikirkan cara. Jangan-jangan Paduka menggunakan harta pribadi? Jangan sampai. Ada apa? Paduka, mungkin ada mata-mata di kediaman Pangeran Wali. Pembicaraan kita tadi mungkin sudah bocor. Apakah kita harus mengubah rencana, Paduka? Semua sudah siap. Paduka harus pergi ke jamuan. Chen Yu, Silakan Paduka. situasi militer tidak bisa ditunda. Semua sesuai rencana semula. Tapi lebih berhati-hati. Ya. Di luar angin kencang, kamu belum sembuh dari flu. Kenapa pakai baju sedikit? Jangan khawatir, Yang Mulia. Suyun sudah jauh lebih baik. Kamu terlalu mengerti, sampai aku bingung harus bagaimana. Yang Mulia, Ayo pergi. Lanruo, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ada Yang Mulia di sini. Selama permaisuri tidak bicara, seharusnya tidak ada masalah besar. tapi begitu saja. Sao Changshi, Jenderal Shen sudah membawa orang. Mengawal kota itu pergi dari belakang. Lanruo, pulanglah. Yang Mulia. Adik sepupu ketemu keberuntungan apa? Tentu saja hal yang bisa membuat Raja muda. Jatuh tersandung. Yang Mulia tunggu sebentar, pertunjukan bagus segera dimulai. Ibu Suri, anakmu menghadapkan segelas untukmu. Bajinda. Di mana Pangeran Kang? Laporan Yang Mulia, sebentar lagi sampai. Yang Mulia, permaisuri hari ini agak berbeda dari biasanya. Diajar langsung oleh Ibu Suri, batu keras pun bisa berubah. Hanya berharap dia tidak memalukan di depan umum dan membuat Ibu Suri malu. Jangan khawatir, Yang Mulia. Shuayun akan berhati-hati memberi petunjuk. Sudah susah payah. Ibu, Putri Liu Song ini cantik. Terlihat juga tenang dan anggun, tidak terlalu merugikan paman, bukan? Dengan begitu ibu juga bisa tenang. Aku khawatir ibu akan marah padaku. Belakangan urusan istana banyak, mengganggu Baginda menyalin kitab dan berdoa. Ibu juga merasa sangat bersalah. Dengan adanya Raja Muda, aku memang merasa lebih ringan. Tapi, Shwahuzi itu take a dance Hana, dulu ibu. karena dia mabuk sampai salah urus. Sangat disayangkan, bukan? Aku sudah mengembalikan jabatannya, ibu tidak marah padaku, kan? Aku sudah tidak ikut urusan politik, Baginda putuskan saja. Ya.
Semua hati-hati. Ibu, bagaimana rasanya? Lidah kambing ini lembut dan lezat. Sayangnya Baginda vegetarian, jadi melewatkan kenikmatan dunia ini. Asalkan ibu suka, anakmu sudah puas. Kamu tidak suka, Rasanya seperti mengunyah lilin. tapi menurutku enak sekali. Ngomong-ngomong soal makanan, hamba teringat satu hidangan orang Song. Namanya kutu teman minum, itu baru benar-benar unik rasanya. Ini apaan lagi sih? Maksudnya, orang Song ini mengejar gaya hidup para cendekiawan. Suka minum tapi malas mandi, sampai seluruh tubuhnya penuh kutu. Waktu minum, karena nggak ada lauk, dia malah ambil kutu dari kepalanya. Buat teman minum. Kamu mau apa? Permaisuri, jangan sampai terjadi. Ngapain sih? Paduka, Cuyu cuma mau menari buat hiburan. Lihat tuh mereka kenapa sih? Oh gitu ya. Jangan lupa janjimu padaku. Cuyu, jangan kurang ajar. Apa maksudmu? Aku ini pejabat. Menteri Wang, Kamu mau apa? aku traktir kamu minum pakai kutu. Nggak ada hukum lagi? Kamu. Paduka, bela hamba ini. Paduka. Mohon bela hamba ini.
Paduka, hamba ada urusan penting. Lihat. Peti-peti ini benar dikirim dari kediaman wali raja? Mata-mataku sudah lama menyusup di sana. Rongxi buka gudang, terus menghitung. Jelas dia mau bantu Woshuan. Sampai rela pakai harta pribadi. Sekarang hartanya hilang. Dia nggak bisa atasi kesulitan tentara. Janji-janjinya dulu. Jadi bahan tertawaan. Dia malu nggak sih? Malu banget. Nggak cuma malu doang kali. Rongxi emang suka sok-sokan. Nggak nyangka. Kalau Kaisar lihat isi peti ini, dia pasti kaget. Ternyata wali raja yang bersih itu cuma koruptor serakah. Maksudmu nanti kita hitung dulu, bawa peti ini ke istana. Sayap. Kaisar datang. Paduka. Wali Raja. Ini harta yang dicuri dari dana tentara? Benar. Hamba siapkan dengan hati-hati, tapi dirampok di jalan. Untung hamba udah siapin pasir di dasar peti. Jadi bisa lacak sampai sini. Paduka. Pangeran Kong, Paduka. Kamu merampok dana tentara, mau gulingkan kekuasaanku? Paduka, mohon hamba menjelaskan, hamba melakukan ini juga demi kepentingan negara. Katakan, aku ingin melihat, apa lagi yang bisa kau katakan. Hamba melihat Pangeran Regen tidak keluar rumah, tapi berani bicara soal mengumpulkan dana. Jadi hamba memperhatikan lebih seksama. Hari ini dapat kabar. Katanya Pangeran Regen, demi menarik dukungan Woshuan, mengatasi kesulitan, sampai berani menggunakan hartanya sendiri. Hamba berpikir, ini tidak benar. Di mana tidak benarnya? Pertama, pasukan Hua adalah milik negara. Mengapa Pangeran Regen menggunakan uangnya sendiri untuk membiayai pasukan? Kecuali dia sudah berkomplot dengan Woshuan. Sampai dan Ling pasukan, ini sudah menjadi milik mereka. Kedua, sampai dan Ling rencana pasukan ini hanya dari pendapatan sehari-hari Pangeran Regen. Mana bisa menutupi lubang sebesar ini? Jangan-jangan Pangeran Regen sudah lama mengumpulkan harta yang tidak seharusnya. Jadi hamba curiga, menyuruh orang menyelidiki. Sekarang semuanya jelas. Paduka, lihatlah peti-peti ini. Ini emas permata Pangeran Regen. Lebih tepatnya hasil rampasan rakyat. Sekarang dia ingin menggunakan ini untuk menguasai pasukan Wei. Sungguh niatnya terkutuk. Kau. Kenapa tidak kau katakan lebih awal? Ini menyalahgunakan wewenang, berniat memberontak. Hamba memikirkan persahabatan bertahun-tahun, bagaimana tega? Jadi hamba ragu-ragu, sampai tidak menghadiri pesta istana. Takut jika selalu lengkap, keluarga terpeka, Raja Tian menteri tidak kekur. Lebih takut memancing kemarahan Pangeran Regen. Sampai mati pun tidak berhenti. Pangeran Regen, ada yang ingin kau katakan? Shen Yu, Hamba di sini. kau sendiri buka petinya, biarkan Paduka melihat. Isi sebenarnya apa? Baik. Pangeran Kang, lihat baik-baik. Ini bukti yang kau tuduhkan. Katanya aku mengumpulkan harta, menyuap pasukan. Buka semuanya, buka. Paduka, hamba mencium bau ini, sepertinya kotoran kuda. Yang biasa ada di kima pasukan. Buka. Total ada 20 peti di sini. Semua berisi kotoran kuda. Tidak perlu carry lagi. Tidak mungkin begini. Pasti Pangeran Regen yang mengatur jebakan. Pasti. Jelas-jelas kalian menilai orang lain dengan pikiran picik. Bodoh. Pangeran Regent. Apa maksudnya sebenarnya? Paduka,
Hamba sama sekali tidak berniat menjebak Pangeran Kang. Paduka. Ini pasti, dia sengaja mempermainkan. Bagaimana mungkin isi petinya cuma kotoran kuda? Hamba berjanji, dalam 3 hari pasti menemukan solusi. Cara mengumpulkan dana perang. Kotoran kuda ini adalah kunci pemecahan masalah. Mengandalkan kotoran kuda? Ya, 20 peti jauh dari cukup. Tapi di istal kekaisaran, para pejabat dan kuda perang tak terhitung di kemah militer, kotorannya menumpuk bertahun-tahun. Tak ada tempat pembuangan. Kita bisa mengumpulkannya untuk dijadikan pupuk. Setidaknya bisa meringankan keadaan darurat di garis depan. Tapi apa kotoran kuda sekarang berharga? Berharga. Petani bisa pakai untuk bertani. Orang kaya bisa pakai untuk menanam pohoni. Asal jumlahnya cukup, bisa dijual dengan harga tinggi. Kedengarannya terlalu mustahil. Paduka, ini disebut Pangeran Wali 1 panah 2 burung. Strategi ini sangat brilian. 1 panah 2 burung? Aku sendiri jadi bingung mendengarnya. Pangeran Wali menjual kotoran kuda untuk dapat uang. Bisa meredakan krisis dana perang di garis depan. Dan memberi tekanan psikologis pada musuh Wei. Semakin banyak kotoran kuda Wei, bukti kuda perang kita semakin banyak. Kuda perang semakin banyak, pasukan kavaleri semakin kuat. Inilah keunggulan Wei yang menguasai dunia. Jadi musuh pasti takut. Hanya saja Pangeran Wali. Cara cari uang dengan kotoran kuda ini, kalau tersiar, agak merusak reputasi Wei. Asal bisa membuat prajurit kenyang dan rakyat aman. Diajak pun tak apa. Lagi pula, ini ideku. Kalau mau menertawakan, jangan tertawakan Paduka. Aku sudah bulat tekad menjadi Pangeran Wali Kotoran Kuda. Jangan ada yang menghalangi. Pangeran Wali Kotoran Kuda? Ya. Paman, hebat kau bisa memikirkan ini. Sayangnya, niat baik Pangeran Wali disalahpahami Pangeran Kang. Sungguh menyedihkan. Yang mulia, aku. Pangeran Wali. Aku salah paham karena kebodohanku. Ini salahku. Kau orang besar. Maafkan aku kali ini. Mengakui kesalahan adalah kebajikan besar. Antara kita berdua tak perlu kata maaf. Pangeran Kang, cepat bangun. Tindakan Pangeran Kang hari ini tidak bijaksana. Kau memaafkannya, tapi aku belum. Hamba bersalah, mohon Paduka menghukum. Mulai hari ini, kamu tinggal saja di kediaman dan merenung. Keluar lagi setelah kepalamu sudah jernih. Baik. Wali Raja, hebat sekali caramu. Pangeran Kang, jangan marah. Masalahmu mengirim pembunuh untuk membunuh Putri Liu Song sebelumnya. Aku belum menghitung itu denganmu, kali ini. Kamu malah membawa kembali sampah kuda yang merepotkan? Siapa yang bisa disalahkan? Membunuh Putri Liu Song, mana buktinya? Yang kamu kirim adalah prajurit bunuh diri. Mana mungkin ada bukti? Tapi dunia ini tak pasti, tidak mungkin setiap kali tidak ada celah. Jaga baik-baik adik sepupumu ini, kalau lagi membuat masalah. Kamu belum tentu bisa menanggungnya. Kalau kamu suka sampah kuda itu, silakan simpan saja. Sekalian perbaiki pintu istanamu. Baru saja Shen Yu masuk. Tidak sengaja merusaknya. Shen Yu, ayo pergi. Yang mulia, hanya ini yang bisa ditahan? Kamu sendiri bodoh tertipu, masih berani bicara denganku? Sudah, bangun. Jangan terlalu kecewa. Kita juga tidak pulang dengan tangan kosong, kan? Kamu pikir sampah kuda ini bisa menutup gaji 300.000 tentara? Barang sialan ini paling cuma bertahan 10 hari lebih. Perbuatan Rongxi hari ini justru membuktikan dia tidak tenang. Nanti kita lihat. Tidak menyelesaikan masalah pokok. Saat pasukan kelaparan sampai menggigit tulang putih, aku akan menghitung dengan Rongxi.
Permaisuri, Wang Yang memang agak semena-mena. Tapi dia masih Menteri Keuangan, orang yang berguna untuk Yang Mulia. Dengan begini, kamu sangat menyinggungnya. Membuat Yang Mulia berada di posisi yang tidak adil. Besok Yang Mulia harus menyiapkan hadiah dan datang sendiri untuk minta maaf. Sebagai permaisurinya, tidak bisa membantunya. Ini sungguh. Berhenti. King Yu, ayo jalan-jalan. Permaisuri, ini tidak boleh sama sekali. Sebelum berangkat, Yang Mulia berpesan untuk segera mengantar kalian kembali. Kalau begitu, seantar permaisuri MA pulang, ayo. Tuan, ini harus bagaimana? Pulang dulu, bagaimana kita melaporkan ke wali raja nanti? Tuan mau beli bunga? Bunga ini tidak cantik. Bunga ini lebih indah, biar ku sentuh. Cekat APA. Aku tamu penting dari Song yang datang jauh-jauh. Banyak emas dan permata. Pergi lihat. Takut aku tidak memberi. Lepaskan. Cekat APA. Lepaskan aku. Ini adalah Wei Wei. Berani beraninya kau bertindak semamu di sini. Terlalu jauh, Wei sudah berusaha keras meminang Putri Song. Kami ini utusan. Kau yang kubicarakan. Tentu juga tamu terhormat, kalau menghina aku. Berarti sengaja memicu perselisihan Song Wei. Kau keterlaluan. Benar, utusan lagi, keterlaluan sekali, utusan lagi. Bisa senaknya menindas orang di jalan, utusan memang hebat. Kalian bisa apa? Ayo aku bantu. Kau siapa? Orang yang akan menghajarmu. Baik. Kau orang Song. Kalau tidak takut memicu perselisihan Song Wei, coba sentuh aku. Pergi. Sakit. Jangan bergerak. Lihat tulisan apa? Katakan. Apa? Tulisan bodoh. Huruf Han saja tidak kenal, masih mengaku orang Song. Aku heran. Sejak dulu orang jahat selalu takut ketahuan, jarang yang mengaku-ngaku. Dari mana datangnya bajingan yang sok kuasa ini? Ternyata palsu. Katakan, kenapa berpura-pura jadi orang Song? Aku memang utusan Song. Kebetulan aku Putri Song, King Yu. Bawa ke kediaman. Pergi. Ada apa? Masih ingat pulang. Marah lagi? Hati kok lebih kecil dari ujung jarum. Kau masih tidak mau mengaku salah. Permaisuri, jangan buat pangeran marah lagi. Cepat minta maaf. Tidak perlu. Aku tadi di jalan ketemu orang palsu jadi utusan Song. Ku tangkap dan ku bawa pulang. Palsu. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Bagaimana? Lihat kan? Aku. Hanya ini, Yang Mulia Pangeran Bupati mengirimkan pasukan makanan. Hanya cukup untuk 13 hari. berikan surat itu. Setiap kali selalu melempar masalah padaku. Apa yang dikatakan Yang Mulia Pangeran Bupati? Wang Ze, ayo kita yang mentraktir. Mentraktir. Jenderal ingin mentraktir siapa? Pejabat Jingzhou, keluarga bangsawan besar, dan para pedagang yang kaya raya. Belum sempat bertemu. Jenderal, jangan-jangan Anda ingin memanfaatkan mereka? Jangan sampai. Meski mereka kaya, tapi jaringan mereka rumit. Jika jenderal menyinggung mereka, sama saja dengan menyinggung berbagai pihak. Bagaimana bisa bertahan di Jingzhou? Aku juga tak ingin mengambil langkah drastis, tapi sekarang, Rongzi butuh dukunganku. Tapi kita tak bisa memanfaatkan mereka. Kau tahu, aku tak pernah menolak permintaannya. Aku tahu, kau tak ingin mengecewakan Pangeran Bupati. Tapi ini masalah besar. Bagaimana kalau kita? Carry Carling. Selama aku ingin melakukannya, sebesar apapun masalahnya, aku pasti akan menyelesaikannya. Bahkan untuk mentraktir pun, kita tak punya uang. Ayo berburu,
Siapkan bahan makanan untuk mereka. Berburu. Huxian menggangkat jelas untuk semua. Hari ini mengundang Anda semua sekadar mengulang pembicaraan lama. Persediaan makanan tentara kurang, harap kita bisa bekerja sama melewati masa sulit ini. Gubernur Liu, Anda pemimpin Jingzhou. Harap bisa memberi contoh. Jenderal Huo, aku memimpin Jingzhou bertahun-tahun. Meski terlihat makmur, sebenarnya gaji tak banyak. Untuk kebutuhan rumah tangga saja kurang, mana bisa meminjamkan makanan? Benar Jenderal Huo, Jingzhou bukan daerah kaya. Dan terus diganggu pemberontak, rakyat di kota. Sangat menderita. Kami punya gaji, tapi tak cukup untuk hidup boros. Bantu pejabat Jingzhou mengajukan petisi pada Kaisar. Jelaskan kesulitan kami. Wakil Gubernur Lin benar. Gajiku hanya 2 gantang beras sebulan. Tapi keluarga berjumlah puluhan orang. Bahkan tikus kelaparan sampai menggigit ekornya sendiri. Kemarin aku ke Pegadaian. Menggadaikan lukisan kuno warisan keluarga. Hidup kami sendiri sudah susah. Jangan menyusahkan kami lagi. Sepertinya Huo Xuan menutup mata dan telinga. Ternyata para bangsawan hidup sangat sederhana. Menurutku, para bangsawan tidak jujur. Gubernur Liu, menurut penjelasanmu tadi, kamu bahkan tidak punya beras untuk dimasak, tapi aku dengar. Kemarin kamu menghabiskan 50.000 koun. Untuk menikahi gadis terkenal dari Jingzhou sebagai selir. Sungguh royal. Bahkan menghampar 10 li kain sutra. Sungguh mewah. Sedangkan kamu, Wakil Gubernur Lin, ingin mengajukan petisi, ya? Bagus, bulan lalu kamu kalah bermain mahjong sebesar 10.000 koun. Apa mau dimasukkan juga ke dalam petisi? Ini. Dan kamu, Yu Sigong. Kudengar kamu menggadaikan lukisan keluarga yang terkenal. Jenderal kita selalu baik hati. Bagaimana kalau kami tebuskan dulu untukmu? Ini. Gaji tentara begitu kurang. Sementara kalian menderita kelaparan, hidup sengsara, tapi kenyataannya diam-diam hidup mewah dan melakukan segalanya. Bagaimana? Pergi ke rumah bordil, main mahjong, memelihara pelayan punya uang. Tapi saat harus berkontribusi untuk Wei, tidak punya sepeser pun. Wakil Jenderal Wang, jangan marah. Mungkin para bangsawan tadi hanya bercanda denganku. Kalau benar-benar diminta mengeluarkan uang, pasti mereka rela, kan? Jika aku bersikeras tidak mau, apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Aksi! Huo Xuan gagal meminjam uang malah berani merampas terang-terangan. Jangan berlagak Jenderal Fei Feng di depanku. Lututilah dan minta ampun dengan jujur. Mungkin aku bisa memaafkanmu demi ayahmu. Maafkan tindakanmu ini. Benar, Jenderal Huo. Jika kamu ingin makanan, bisa saja. Asal bisa menyenangkan hati gubernur. Perry Serratus Gonteng. Tidak masalah. Tapi, cara menyenangkan pria. Kamu paham? Ulangi sekali lagi. Wang Zi. Kedua bangsawan benar. Jika Huxian merampas terang-terangan, maka dosanya akan tersebar ke seluruh negeri. Bahkan Kaisar tidak akan memaafkanku. Wang Zai, mundur. Yenro, Cepat mundur. Orang bijak tahu situasi. Kamu juga harus belajar dari jenderalmu. segala hal bisa dipelajari. Tapi ada satu hal yang Wakil Jenderal Wang tidak bisa pelajari. Apa itu? Kalau tidak ada ini, Bagaimana Jenderal Huo mengambil hati Pangeran Regen hingga mereka begitu akrab? berdiri sejajar? Kurang ajar. Berani-beraninya kau tidak sopan kepada sang jenderal. Tahukah kalian, Jenderal Fei Feng kita Bisa menyusup ke markas pemberontak berkat kecantikannya yang tak tertandingi. orang-orang di kemah Suesian bilang, Nikmat kecantikan adalah yang paling sulit ditolak.
Jenderal Huo rela mengorbankan kecantikannya, menyerahkan diri pada serigala, untuk meraih jasa perang dan membawa kedamaian bagi Wei. Hamba sungguh kagum setinggi-tingginya. Ucapan yang brilian. Sudah cukup tertawa, sekarang hidangkan makanannya. Hadirin sekalian, hidangan irisannya enak. Jenderal Huo ternyata juga punya selera tinggi. Sampai menyiapkan makanan lezat seperti ini. Tapi ikan bandeng ini, apakah sudah terlalu tua? Wakil Lin, itu bukan ikan bandeng. Bukan bandeng tapi ikan mas. Tapi rasanya unik juga. Berani-beraninya memakan ikan marga kaisar. Pengkhianatan besar, pantas dihukum mati. Apa itu ikan marga kaisar? Aku belum pernah dengar. Klan Tuoba berasal dari Margali Mu di Han Barat yang berganti nama. Janda permaisuri mempromosikan asimilasi Han, menjadikan Margali sebagai leluhur Tuoba. Itu adalah marga kaisar. Semua ikan mas adalah ikan marga kaisar. Pasti dilarang dimakan. Wakil Lin berani melanggar aturan. Dosa yang pantas dihukum mati. Tangkap dia. Huo Xuan, kau ternyata menjebak kami. Dasar perempuan lisik. Dasar perempuan lisik. Huo Xian, kau benar-benar nekat. Kau mau memberontak. Di piring Gubernur Liu juga ada ikan marga kaisar. Atau kalian semua begitu akrab, takut Wakil Lin kesepian di perjalanan. Mau menemaninya melewati jembatan Naihe? Mereka semua memakannya, bukan hanya aku sendiri. Jenderal Huo, kau tidak bisa. Duduk! Jenderal, menurutku lebih baik periksa lagi. Piring para pejabat. Jangan-jangan ada yang terlewat. Tidak ada lagi. Dengar itu? Gubernur Liu bilang tidak ada, berarti tidak ada. Menyumbangkan 500 gantang beras untuk membantu kesulitan pasukan. Jenderal, lebih baik periksa lagi. Soalnya kalau hal ini sampai diketahui kaisar, pasti tidak baik. 1.000 gan tiang. Wang Ze, lebih baik kau periksa. 5.000 gantang beras, Jenderal Huo. Ini sudah batas maksimal. Aku juga terlalu ceroboh. Ikan-ikan aneh begini, bisa saja masuk tanpa sengaja, kan? Pergilah. 8.000 gan tiang. Kalau minta lebih baik kau bunuh aku saja. Bahkan gubernur saja begitu dermawan menyumbang. Jangan terlalu pelit, dong. Aku juga menyumbang 1.000 gantang. Aku menyumbang 100 gulung kain kasar. Aku menyumbang 20.000 koun. Aku juga menyumbang 800 gantang. Kalau baik ditolak, paksa pun diterima. Karena kalian semua begitu dermawan, Huo Xuan bersulang untuk kalian. Baiklah, sampai di sini saja hari ini. Maaf tidak mengantar jauh. Jenderal Huo, ada satu hal yang tidak kumengerti. Mohon pencerahan. Silakan, tidak APA. Apa hari ini benar-benar makan ikan margadi? Aku bukan orang bodoh, ngapain memberi para pejabat makan barang itu? Itu asli. Wakil Lin sama sekali tidak memahami wanita. Wanita ITU sangat pendendam. Jalan kebenaran tidak tempo. Malah memilih jalan buntu untuk diterobos. Maka aku terpaksa menjadikannya konto, membunuh ayam untuk menekat nakuri monyet. Kamu, demi dana tentara, sampai segitunya tidak memilih cara. Kalian sehari-hari juga sama saja tidak memilih cara untuk mengumpulkan harta. Harta yang dirampas dari rakyat, akhirnya digunakan untuk membela negara. Ini kan hal yang sangat baik. Jika aku akhirnya tetap tidak melunak. Kalau semua orang pelit seperti ini, aku terpaksa membunuh kalian semua, lalu memimpin pasukan masuk kota, menggeledah semua bangsawan dan orang kaya sampai habis-habisan.
Jangan takut, Gubernur. Aku hanya bercanda. Pejabat perbatasan tentu tidak boldabuna. TAPI. Kalau kamu diculik untuk minta tebusan, pasti istrimu akan menangis dan merengek. Mengirimkan uang padaku. Benar, kan? Kamu benar-benar memberontak. Gubernur Liu, lebih baik kamu cepat pergi. Kalau tidak, saat jenderal kita berubah pikiran. Kamu tidak akan bisa pergi lagi. Jenderal, apa dia tidak akan melapor ke Kaisar? Rongzi percaya padaku. Baru akan menyerahkan urusan dana tentara sepenuhnya. Dan aku juga akan menyerahkan urusan istana padanya. Inilah kepercayaan sejati dan bekerja sama. Yang mulia, orang ini memang memakai pakaian Liu Song. Pedangnya juga dari Liu Song. Di pasar paling ramai Wei, bukan hanya barang Song saja. Bahkan harta karun dari barat pun ada. Lalu kenapa dia berpura-pura sebagai orang Liu Song? Rongzi, kalau aku mau berbuat jahat, tentu aku akan bertukar dan ketahuan. Aku ini istri Pangeran Wali. Coba panggil namaku sekali lagi. Ini bukan intinya. Intinya ada orang yang memakai nama Song. Mencari masalah di mana-mana. Tidak usah kau urusi, aku akan menyelidiki. Rongzi, bisakah kamu jangan menjauhiku seperti ini? Pikirkan, aku adalah putri dinasti Song. Kalau membiarkan orang jahat berbuat onar, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Lan Ruo, bawa sang permaisuri kembali. Kalau aku melihatnya berbicara lagi, aku akan mematahkan giginya. Kenapa kamu marah sekali? Lihat wajahmu yang panjang seperti keledai. Sangat menakutkan. Penggawal, ayo pergi. Ya. Cepat angkat orang itu keluar. Shen Yu, Iya. catat semua situasi di pasar. Paduka Kiriga. Entah mengapa. Aku punya firasat tidak enak. Kinyu. Kenapa orang-orangmu menyamar sebagai orang Song? Aku tidak tahu. Aku merasa ada yang sengaja membuat keributan, hanya saja tidak menyangka. Aku yang kebetulan menemukannya. Mungkin hanya kebetulan sementara. Tapi di dunia ini mana ada begitu banyak kebetulan? Banyak kebetulan dibuat oleh manusia. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya membantah Paduka. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Aku mengantuk, pulang tidur dulu. Aku juga mengantuk. Pana. Lindungi logistik tentara. Jenderal, ada masalah besar. Cepat. Apa yang terjadi? Yendro, hamba tidak mampu. Logistik tentara dirampas. Siapa pelakunya? Pasukan Liu Song. Pasukan Liu Song.
Hamba menghadap Yang Mulia. Di mana Taifei? Taifei sudah lama beristirahat, hamba akan memanggilnya. Aku tahu, kamu boleh pergi dulu. Baik, Yang Mulia. Taifei, kelihatannya tubuhmu sehat, kenapa berkali-kali? Menolak di itu. Jika Yang Mulia tidak senang, hukum saja hamba dengan tuduhan menipu kaisar. Mengapa Taifei berkata seperti ini? Aku dan ibumu seperti saudara. Sejak ibumu meninggal, bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu dan Yuner bukan saudara kandung, tapi tumbuh besar bersama. Hubungan kalian sangat erat. Sekarang, kamu percaya pada kata-kata jahat dan menganggapnya sebagai duri dalam daging. Duri dalam daging. Perawatan Taifei, tentu saja aku tidak berani melupakan. Lalu mengapa kamu bertanya? Dia Stana Kongyang Sepi dan Suini? Aku adalah ibu kandungnya. Kamu bahkan tidak mengizinkan aku bertemu dengannya. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Taifei, raja yang melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Kakak laki-lakiku telah melakukan kesalahan. Kesalahan terbesar Yun-Er adalah seharusnya dia tidak membuat wali raja malu, apalagi membuat Yang Mulia sulit. Jika tahu akan seperti ini, saat dia lahir dulu, aku lebih baik aku mencekiknya sendiri. Lebih baik daripada sekarang dipukul oleh saudara. Dihina oleh orang lain. Baik, aku akan mempertimbangkan wajah Taifei. Dan memaafkan kakak laki-lakiku kali ini, tidak bisakah? Aku tidak berani membuat Yang Mulia sulit. Aku tahu, hari-hari ini sulit untuk kakak laki-lakiku. Aku akan memberikan kompensasi yang baik di kemudian hari. Taifei, jika kamu terus menangis seperti ini, aku juga akan sedih. Yang Mulia, Sudahlah Taifei, jangan menangis lagi, aku akan segera mengeluarkan dekret. Dan membebaskan kakak laki-lakiku. Ibu Suriki sudah meminta pengampunan. Kamu tidak perlu lagi dikurung, mari kita rayakan bersama. Paduka, apa yang terjadi denganmu? Kemarin, Gubernur Jingzhou mengajukan petisi. Aku tahu hal ini. Tak disangka Huashian Bejitu Berani. Petisi yang menuduhnya seperti salju yang turun, membuat kota gempar. Tapi ini adalah hal yang baik bagi kita. Hal yang baik. Rongji untuk melandangi Huashian. Berusaha keras menekan Gubernur Jingzhou. Tidak tahu berapa banyak orang yang dia sakiti, bahkan kaisar juga tidak senang. Bukankah ini hal yang baik? Hal yang baik, hal yang sangat baik. Tapi hatiku sangat sakit. Paduka, aku memperlakukannya seperti mutiara, sangat menghargainya. Tapi dia demi Rongxi. Tidak segan-segan menjatuhkan dirinya ke dalam pusaran badai. Menjadi sasaran empuk. Kamu, mengapa memperlakukan aku seperti ini? Paduka, jangan menakutiku. Hatiku sangat sakit. Apa sebenarnya yang terjadi denganmu? Aku akan mencari tabib. Kembalilah. Jika kamu memberitahu siapapun, aku akan membunuhmu. Huozuan, aku beritahu kamu. Semakin kamu mencintainya, semakin aku ingin dia mati. Aku ingin melihat siapa yang akan menang. Chihang, Perintah Paduka. Saatnya kita bertindak. Baik. Tolong, utusan Song membunuh. Membenar. Tangkap dia.
Lepaskan aku. Cepat pergi. Aku tanya, kamu lihat Lanruo tidak? Aku bukan hantu, ngapain kamu menghindar? Ampun Paduka, hamba pantas mati. Sudahlah, kamu pergi saja. Ayo kita pergi. Ada apa? Kenapa semua menghindariku? Aku seseram itu? Bagaimana dengan penyelidikan yang kuminta? Paduka, sudah ditanyakan ke banyak orang, tidak ada petunjuk. Tapi, baru-baru ini ada orang Liu Song mabuk membunuh. Setelah dicegah, dia membunuh 2 orang lagi, memicu kemarahan rakyat. Setelah kejadian ini, permusuhan kedua pihak semakin dalam. Jika ada orang Liu Song di jalan, hampir semua orang ingin memukulnya. Sulit bergerak. Jadi, mereka membawa suasana luar ke dalam istana. Ampun Paduka, orang-orang itu tidak tahu diri, marah ke Paduka. Hanya saja si pembunuh bukan orang Song biasa, tapi utusan yang mengantar pengantin dulu. Utusan pengantar pengantin. Karena itu, banyak yang tidak terima. Diam-diam banyak desas-desus. Mereka bilang, niat jahat, Putri Liu Song adalah mata-mata. Siapa yang menyebarkan desas-desus? Paduka jangan marah. Ini perlu ditangani dengan hari-hari. Sekarang kamu karena masalah Jenderal Huo. Dituduh di istana. Jangan sampai menimbulkan perselisihan. Jangan bermimpi. Mungkin aku ingin tenang, tapi mereka tidak akan berhenti.